Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 518 ayat 1. Marsinon danggi ban Jesus asini rohanai jalahi tadu disuru asa tapabuai tapagalak kalituta tapatiur dalani ai toro Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 29 Oktober 2021 dari kitab Roma pasal 8 ayat 35 mengatakan, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dia manirang hita sian holong nirohani Kristusi. Hapor suhoddo manang hagogutan, manang pangalileon, manang haraparon, manang parsai maraon, manang mora, manang podang pe." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di tempat kerja, kekuasaan seseorang sering ditakuti oleh anak buah. Hal ini karena kekuasaan sering dianggap dan disalahgunakan sebagai alat untuk kepentingan diri sendiri, sehingga mengorbankan orang lain. Tidak jarang atasan menjadi orang yang ditakuti oleh anak buahnya karena kekuasaan yang dimilikinya. Kuasa juga berarti wewenang atas sesuatu untuk menentukan atau mengurus sesuatu. Berkuasa artinya mempunyai kuasa, berkesanggupan, berkemampuan, berwenang, atau berkekuatan. Sedangkan memisahkan berarti menceraikan atau memutuskan hubungan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dapat dimaknai, tidak ada kekuatan dan kemampuan yang mampu memutuskan hubungan antara kita dengan Kristus. Tidak ada yang berwenang untuk menceraikan hubungan kita, hubungan antara kita dan semua orang percaya dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada seorang pun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Roh Tuhan memampukan kita untuk bertahan dalam menahan setiap gempuran dan bentuk masalah, tantangan, kesulitan, atau terpaan badai menggelora dalam hidup. Dan Roh yang sama memampukan kita untuk menang dan menjadi pemenang dalam semua hal itu. Karena itu kita harus menjalani hidup kita dengan selalu bersandar kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tentu bersandar kepada Yesus dengan mengandalkan kekuatan Roh-Nya. Karena itu tidak ada seorang pun atau apapun yang dapat memisahkan kita dari kuasa Kristus,
baik itu dalam hal ekstrim, semisal penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun pedang. Semua itu menunjukkan bahwa resiko penganiayaan yang dialami oleh setiap orang percaya di masa hidup Paulus, kekejaman yang dilakukan oleh Kekaisaran Nero yang mewajibkan warganya menyembah kaisar sebagai Tuhan. Di sana, Roh Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk menghadapi semuanya tekanan tersebut. Mengandalkan Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakutkan. Apakah maut, apakah hidup, ataukah malaikat, atau pemerintah, semuanya itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita dibenarkan melalui iman di dalam Kristus pada saat yang sama dan untuk selama-lamanya. Kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus meskipun harus menghadapi penindasan, kesengsaraan. Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan, sehingga setiap orang percaya mampu menghadapi penindasan dengan penuh iman, pengharapan, dan kasih yang tertuju kepada Yesus Kristus. Penderitaan, penganiayaan, kesesakan hidup, penyakit, baik pandemi coronavirus 19, tidak membuat kita terpisah dari Kristus. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 10. Kita lebih dari pemenang dalam keadaan ekstrim, se-ekstrim apapun. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia memberikan kita kekuatan untuk dapat bertahan melewati keadaan sesulit apapun. Dalam keadaan ekstrim tersebut, bahkan Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang percaya dan bertahan sampai akhir. Wahyu pasal 2 ayat 10. Ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami memohon dari segenap hati kami, kuatkanlah iman kami agar dapat memilih cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu dalam situasi sesulit apapun yang kami hadapi. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 518 ayat 1. Sinar kasih Tuhan Yesus menerangi dunia, bagai pelita bersinar dalam dunia gelap. Mari nyalakan pelita dan terangi mereka, agar tiada yang celaka dalam dunia kelam. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.